Salah satu hal yang harus kita lakukan agar tetap hidup adalah makan. Sebagai makhluk hidup, kita memerlukan makanan untuk memberi asupan energi bagi tubuh. Jika kita lupa untuk makan, maka akan muncul berbagai komplikasi penyakit seperti mah, kelaparan, kedinginan, lemah lesu, dan lain-lain. Sekarang coba sebutkan makanan apa saja yang biasa kamu konsumsi setiap harinya. Sebagian besar pasti akan menjawab makan nasi, daging, ikan, tempe, mie instan, dan macam-macam lagi. Tapi, jika merasa bosan tiap hari menu makanan yang dijumpai itu-itu saja, ingin mencoba sesuatu yang berbeda, yang jarang sekali orang mengetahuinya, ada baiknya jika kamu mencoba makanan kuliner super ekstrim berikut ini. Keju marzu. Bisa jadi, ada ribuan jenis keju yang diproduksi di dunia. Namun, keju yang satu ini, yang disebut sebagai keju marzu, punya keunikan sendiri yang agak menjijikan sebenarnya. Keju ini disajikan dalam kondisi diselubungi belatung. Tak hanya disajikan saja, namun keju ini juga dimakan bersama belatungnya dalam kondisi belatung itu masih hidup. Keju marzu sering kali disebut sebagai keju paling berbahaya di dunia. Ini dalam jenis keju ilegal yang pertama kali ditemukan di Sardinia, Italia, dibuat dari susu domba dan dikerumuni dengan belatung. Karena resiko kesehatannya yang dikandung keju ini, Uni Eropa melarang keju ini, namun ternyata keju jenis ini masih bisa ditemukan di pasar gelap Eropa. Seperti dikutip dari Huffington Post, keju marzu dibuat selama beberapa bulan. Pertama dibuat dulu keju tradisional bernama pecorino dengan memanaskan susu domba, lalu dibiarkan mengendap dan diawetkan selama 3 minggu. Setelah itu, bagian yang mengeras dipotong dan didiamkan. Selama didiamkan, ini keju akan mengundang lalat untuk makan dan bertelur di permukaan keju. Lalu, keju itu akan dibiarkan di dalam gubuk yang gelap selama 3 minggu sehingga telur lalat mulai berubah menjadi larva. Ketika larva itu makan keju yang mulai membusuk, keju akan memasuki sistem pencernaan larva yang akan menghasilkan rasa dan tekstur keju baru yang sangat berbeda. Keju marzu biasanya dimakan dalam kondisi larva atau belatung dalam kondisi hidup. Belatung yang mati menandakan keju yang berada dalam tubuhnya sudah dalam kondisi rusak. Saat belatung dalam kondisi hidup, sehat, dan bisa melompat tinggi ketika diganggu. Mereka yang memutuskan ingin menyantap keju dalam tubuh belatung ini mesti berpikir berulang kali dulu. Ingatlah untuk menggigit belatung sampai mati sebelum menelannya. Jangan biarkan belatung hidup masuk ke pencernaan dan membuat usus jadi bolong. Keju marzu biasanya disajikan dengan roti yang lembab dan segelas red wine yang sangat keras. Keju ini diyakini sebagian orang sebagai aphrodisiak atau makanan pembangkit gairah seksual. Maka tak heran biasanya dikonsumsi saat perayaan pernikahan atau perayaan dalam keluarga. Surströmming. Surströmming berasal dari Swedia Utara. Tempat makanan ini paling sering dimakan, tetapi makanan laut kala yang tersedia dari sebagai besar supermarket besar di seluruh Swedia. Disamakan dengan bau telur busuk, surströmming ikan hari yang difermentasi telah mendapatkan pengikut online di mana para gastronom yang berani memfilmkan diri mereka sendiri mencoba makanan laut yang harus dibuka di luar ruangan karena baunya dan lebih disukai di bawah air dalam ember. Dari restoran tepi pantai di desa nelayan kecil Skarsa, lebih dari 200 km atau 124 mil utara Stockholm yang berbasis di bekas pabrik pengolahan ikan haring, Söderström mencoba mempertahankan reputasi kelezatannya. Surströmming berasal dari Swedia Utara. Cheese atau brown adalah sebuah potongan dingin yang berasal dari Eropa. Sebuah versi yang diasamkan dengan cuka dikenal sebagai sosi. Cheese bukanlah keju atau cheese olahan susu, tetapi sebuah terin atau jeli daging yang dibuat dengan daging dari kepala sapi muda atau babi, atau yang kurang umum domba atau sapi dewasa, dan sering disajikan dalam aspik. Bagian-bagian kepala yang digunakan beragam. Bangun otak, mata, dan telinga biasanya disingkirkan. Lidah dan terkadang kaki dan jantung dimasukkan. Presko potong Belanda.
Chelsea Jerman, ECC diberi rasa dengan bawang bombay, lada hitam, lada Jamaika, daun salam, garam, dan cuka. Hidangan tersebut biasanya dimakan dingin atau pada suhu ruangan. Balut. Jika Anda pergi ke Filipina, maka wajib sekali untuk mencoba makanan khasnya bernama balut. Namun, ketika mendengar kata ini, jangan berharap muncul makanan yang terlihat enak dan membuat kita menjadi ingin tambah lagi. Mungkin ketika melihat wujudnya, banyak dari kalian yang langsung tidak nafsu makan. Balut sendiri terlihat sangat menjijikan dan mungkin membuat kalian ingin muntah. Balut sendiri adalah makanan khas Filipina, yaitu telur rebus yang isinya adalah embrio dan ayam atau bebek. Jadi, balut adalah telur yang berisi embrio dari bebek atau ayam yang sudah agak berwujud bebek atau ayam yang direbus. Namun, kita akan lebih banyak menemukan balut yang berisi embrio bebek karena masyarakat Filipina lebih menyukai balut bebek karena dianggap balut bebek memiliki rasa yang lebih gurih daripada balut ayam. Jika ingin membeli balut, maka biasanya kita bisa menemukannya di pinggiran jalan atau di rumah makan yang harganya murah. Untuk mendapatkan balut, kita hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 2 peso atau jika dirupiahkan sekitar 6.000 saja. Murah kan? Tapi tega makannya. Jika Anda ingin mengenal balut, makanan khas Filipina yang ekstrim, maka tentu saja selain harus mencoba makanannya, kalian harus tahu bagaimana prosesnya. Biasanya, telur bebek atau telur ayam akan dierami selama kurang lebih 14 hingga 21 hari sampai muncul janin bebek ataupun ayam. Jika sudah mencapai waktu yang telah ditentukan, maka bisa langsung direbus hingga menjadi matang dan bisa disantap secara langsung dari cangkangnya. Mungkin banyak yang belum mengetahui, namun semakin lama proses inkubasi maka embrio bebek akan terlihat semakin jelas menyerupai anak bebek. Biasanya ketika masa pengeraman telur di atas 18 hari, sudah ada yang muncul bulu, geli ya.